Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus i'rab untuk kata yang mu'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata. Sedangkan mu'rab adalah kelompok kata yang berubah-ubah keadaan akhir katanya seiring kedudukan dan faktor yang mempengaruhinya. Ada kata yang berubah harokatnya dan ada kata yang berubah hurufnya. Secara umum, rumus i'rab untuk kata yang mu'rab adalah sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kedudukannya, yaitu kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Apakah sebagai mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih, isim majrur, mudhof ilaih, dan sebagainya. Lalu yang kedua, disebutkan keadaan i'rabnya. Keadaan i'rab ada 4, yaitu marfu, mansub, majrur, dan majzum. Selanjutnya yang ketiga, disebutkan tanda i'rabnya. Yang pertama, bila mu'rabnya dengan harokat, maka tandanya bisa berupa dhammah, fathah, kasroh, atau sukun. Yang kedua, bila mu'rabnya dengan huruf, maka tandanya sebagai berikut. Bila mu'rabnya dengan huruf alif, maka kata tersebut bisa berupa musanna atau isim yang 5. Selanjutnya, bila mu'rabnya dengan huruf wawu, maka kata tersebut bisa berupa jamak mudzakkar salim atau isim yang 5. Selanjutnya, bila mu'rabnya dengan huruf ya, maka kata tersebut bisa berupa jamak mudzakkar salim, isim yang 5, atau musanna. Selanjutnya, bila mu'rabnya dengan thubutun nun, yaitu tetapnya nun, atau hasfun nun, yaitu dibuang nunnya, maka kata tersebut adalah al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ini merupakan fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 ini merupakan fiil mudhari yang akhirnya mengandung dhamir musanna, dhamir jamak, dan mufrodah muhottobah. Selanjutnya, bila mu'rabnya dengan hasfu harfil ilat, yaitu membuang huruf ilatnya, maka kata tersebut adalah fiil yang diakhiri oleh huruf ilat. Selanjutnya, untuk memahami rumus i'rab untuk kata yang mu'rab, perhatikan tabel berikut ini. Kita perhatikan kolom sebelah kanan, yaitu kolom kedudukan, di mana pada rumus i'rab yang pertama untuk kata yang mu'rab, yaitu disebutkan kedudukannya. Selanjutnya pada kolom yang kedua adalah kolom keadaan, maksudnya keadaan i'rabnya. Dan selanjutnya untuk kolom yang ketiga, di mana pada rumus i'rab untuk kata yang mu'rab yang ketiga adalah disebutkan tanda i'rabnya. Sebagai contoh, kita perhatikan untuk contoh yang pertama, misalkan kedudukan suatu kata di dalam kalimat itu sebagai mubtada, maka keadaannya adalah marfu. Dan untuk tanda i'rabnya kita tuliskan wa alamatu raf'ihid dhammah, yang artinya dan tanda rofaknya adalah dhammah. Misalkan kata tersebut adalah isim mufrad, di mana kedudukannya pada kalimat sebagai mubtada. Maka ketika keadaannya marfu dan tanda rofaknya adalah dengan dhammah, yaitu dengan harokat dhammah. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, misalkan kedudukan suatu kata di dalam kalimat sebagai maf'ul bih, maka keadaannya adalah mansub. Dan tanda i'rabnya adalah wa alamatu nasbihil fathah.
yang artinya dan tanda nasabnya adalah fathah. Misalkan kata tersebut adalah isim mufrad, di mana isim mufrad ini ketika kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka keadaannya mansub dan tanda nasabnya dengan harokat fathah. Contoh yang ketiga, misalkan kedudukan suatu kata di dalam kalimat sebagai mudhof ilaih, maka keadaannya majrur. Dan tanda i'rabnya adalah wa alamatu jarihil kasroh, yang artinya tanda jarnya adalah kasroh. Misalkan kata tersebut adalah isim mufrad. Ketika kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka keadaannya majrur dan tanda jarnya adalah dengan harokat kasroh. Semoga tabel ini membantu kita untuk memahami mengenai rumus umum untuk i'rab kata yang mu'rab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai i'rab kata yang mu'rab dengan harokat. I'rabnya sama dengan rumus umum yang baru saja kita pelajari, hanya saja ditambah keterangan zohiratun fi akhirihi, di akhirnya, sebagai tanda bahwa perubahannya dapat terlihat secara nyata. Untuk memahaminya, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita baca kalimatnya, Zaidun muslimun, yang artinya Zaid itu seorang muslim. Kita akan mengi'rab kalimat ini dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Kita perhatikan untuk kata yang pertama, yaitu kata Zaidun. Di sini kata Zaidun kedudukannya sebagai mubtada dan keadaan i'rabnya marfu dan tanda i'rabnya wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, di sini rumus umumnya ketika kita mengi'rab kata yang mu'rab dengan harokat. Karena ini perubahannya dapat terlihat, maka ditambah dengan kata zohiratun fi akhirihi. Jadi kalau kita terjemahkan, Zaidun ini kedudukannya mubtada, keadaannya marfu, dan tanda rofaknya domah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata yang kedua, yaitu kata muslimun. Kedudukannya sebagai khobarul mubtada'i, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Nah, di sini kata muslimun ini kedudukannya sebagai khobar dari mubtada, keadaannya marfu dan tanda rofaknya dhammah yang tampak pada akhirnya. Jadi di sini untuk mengi'rab kata yang mu'rab dengan harokat karena perubahannya terlihat dari rumus umum yang sudah kita pelajari, kita tambah dengan kata zohiratun fi akhirihi. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita baca kalimatnya. Ya tolibal ilmi inna limtihana qaribun, yang artinya, wahai penuntut ilmu, sesungguhnya ujian itu dekat. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Yang pertama kata ya, ini merupakan harfun nida, yaitu huruf panggilan. Selanjutnya kata toliba, ini merupakan munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa huwa mudhof. Jadi kata toliba ini merupakan munada yang keadaannya mansub dan tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada akhirnya. Dan kata ini juga merupakan mudhof. Selanjutnya kata al-ilmi ini merupakan mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun zohiratun fi akhirihi. Jadi kata al-ilmi ini merupakan mudhof ilaihi yang keadaannya majrur dan tanda jarnya itu dengan kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kata inna ini merupakan
harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu huruf taukid dan juga huruf nasab yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Selanjutnya untuk kata limtihana, ini merupakan ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu kata limtihana ini merupakan isim inna yang keadaannya mansub dan tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kata qoribun ini merupakan khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Kata ini merupakan khobar inna yang marfu dan tanda rofaknya dengan dhammah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai i'rab kata yang mu'rab dengan huruf. Hukum asal perubahan akhir kata atau i'rab itu dengan harokat. Oleh karena itu, kata yang mu'rab dengan huruf di akhirnya ditambah oleh kata-kata berikut, yaitu kata niyabatan anid dhammah atau fathah atau kasroh, yang artinya sebagai ganti dari dhammah atau fathah atau kasroh. Tergantung nanti kedudukannya kata tersebut di dalam kalimat. Artinya, bila ia menempati kedudukan marfu, maka ia sebagai ganti dari dhammah. Bila mansub, sebagai ganti dari fathah. Dan bila majrur, sebagai ganti dari kasroh. Untuk memahami i'rab kata yang mu'rab dengan huruf, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, ar-rajulani mudarrisani, yang artinya dua lelaki itu adalah guru. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ar-rajulani, ini merupakan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna. Jadi kata ar-rajulani ini kedudukannya sebagai mubtada, keadaannya marfu, dan tanda rofaknya dengan alif sebagai pengganti dari dhammah karena dia adalah musanna. Jadi kata ar-rajulani ini merupakan musanna, di mana musanna ini marfu'nya dengan alif. Selanjutnya kata yang kedua adalah kata mudarrisani. Ini merupakan khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna. Nah, di sini kata mudarrisani ini merupakan khobar mubtada yang keadaannya marfu dan tanda rofaknya dengan alif sebagai pengganti dari dhammah karena dia adalah musanna. Jadi untuk kata yang berbentuk musanna, ini keadaan rofaknya itu dengan alif. Dan ini sudah kita pelajari pada video isim mu'rab. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, untuk i'rab kata yang mu'rab dengan huruf. Kita perhatikan kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, Abu Zaidin muhandisun, yang artinya ayahnya Zaid adalah seorang insinyur. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata Abu ini merupakan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Jadi kata Abu ini merupakan mubtada yang marfu dan tanda rofaknya itu dengan huruf wawu sebagai pengganti dari dhammah karena dia adalah isim yang 5. Dan kata Abu ini juga merupakan mudhaf.
Selanjutnya untuk kata Zaidin, ini merupakan mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun zohiratun fi akhirihi. Jadi kata Zaidin ini merupakan mudhof ilaihi yang keadaannya majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kata muhandisun ini merupakan khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Jadi kata muhandisun ini merupakan khobar mubtada yang keadaannya marfu dan tanda rofaknya dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus i'rab kata yang mu'rab secara tidak jelas atau takdir. Rumus ini khusus untuk kata yang diakhiri huruf ilat. Huruf ilat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ada perbedaan cara i'rab di mana ditambahkan keterangan sebagai berikut. Jadi setelah rumus umum i'rab yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk kata yang mu'rab, maka ditambahkan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, ketika suatu kata diakhiri huruf alif, maka ditambahkan kata-kata berikut, yaitu muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhurihat ta'azur. Yang artinya ditakdirkan atau ditentukan di atas alif yang uzur mencegah dari tampaknya. Karena kata yang diakhiri oleh huruf alif ini, perubahan akhir katanya tidak terlihat. Selanjutnya untuk yang kedua, ketika kata yang diakhiri huruf waw dan huruf ya, maka ditambah keterangan sebagai berikut. Muqaddaratun alal wawi awil ya'i mana'a min zuhurihat thiqol. Yang artinya ditentukan di atas waw atau di atas huruf waw atau ya yang berat mencegah dari tampaknya. Maksudnya berat diucapkan sehingga menjadi alasan i'rabnya tidak tampak. Untuk memahami kaidah i'rab kata yang mu'rab secara tidak jelas atau takdir, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita baca kalimatnya, yad'ul qadi Musa, yang artinya hakim itu memanggil Musa. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata yad'u ini merupakan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana'a min zuhurihat thiqol. Jadi kata yad'u ini merupakan fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dhammah yang ditentukan di atas huruf waw. Berat mencegah dari tampaknya. Maksudnya berat diucapkan, mencegah dari munculnya harokat di atas huruf waw. Selanjutnya untuk kata al-qadi ini merupakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhurihat thiqol. Jadi kata al-qadi ini merupakan fa'il yang marfu dan tanda rofaknya ini dhammah yang ditentukan atau yang ditakdirkan di atas huruf ya. Berat mencegah dari tampaknya. Maksudnya berat pengucapan sehingga mencegah adanya harokat di atas huruf ya. Selanjutnya untuk kata Musa ini merupakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhurihat ta'azur. Jadi kata Musa ini merupakan maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan atau yang ditentukan di atas alif yang uzur mencegah dari tampaknya. Karena kata yang diakhiri oleh alif tidak terlihat perubahan di akhir katanya.
Demikian materi kita mengenai rumus i'rab untuk kata yang mu'rab, baik yang mu'rab secara harokat atau secara huruf, atau yang mu'rab secara tidak jelas atau takdir. Semoga materi ini bisa dipahami. Demikian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.